Nah, pertemuan silaturahmi malam ini tentu kami mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum P3 terkait dengan hasil Rapimnas dan tentunya kami mengapresiasi mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan dan masing-masing partai walaupun kita ini semua koalisi KIB pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Jadi itu clear. Jadi Rapimnas itu bagian dari mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Kalau di Golkar ada musyawarah nasional, demikian pula ada mekanisme di PAN. Dan terkait dengan keputusan ini KIB nanti tentu akan berkomunikasi dan berunding dengan masing-masing. Tentu KIB menampung seluruh aspirasi yang dibawa oleh partai masing-masing. Kita hormati putusan P3, internal P3 memutuskan mendukung Pak Ganjar dengan segala persyaratannya. Ya tentu nanti pada saatnya juga ada Partai Amanat Nasional juga akan memutuskan sesuatu, ada mekanismenya juga, begitu juga Partai Golkar. Masing-masing partai itu mungkin bisa sama, bisa tidak, baru kita akan berembuk apakah bisa ada kesepakatan ataukah tidak pada akhirnya nanti. Masih panjang perjalanannya. Nah ini KIB. Kemudian kedua juga kami membahas kelanjutan dari pertemuan di kantor PAN beberapa waktu yang lalu yang kita sebut dengan komitmen kebangsaan atau koalisi besar itu yang akan silaturahim nanti setelah waktu itu sepakat setelah Lebaran, berarti dalam waktu dekat kita berharap nanti koalisi pemerintah ini ya tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Bapak Presiden gitu ya untuk ya bicara mengenai bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah bagus, tentu kalau yang belum bagaimana nanti cara memperbaikinya. Saya bukan pakar yang punya ilmunya, tapi tiga-tiganya mukanya tegang semua. Kenapa ya? Tadi kita bahas ya, kok agak dingin ya, agak tegang ya, apalagi pada saat disampaikan cukup solid gitu. Iya, diskusi kami dengan Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik ya. Tegang nggak sih Mas? Memang yang terlihat kurang sesantai seperti biasanya. Padahal kan presenter ini merepresentasikan KIB nih, warna bajunya. Yang semalam kita memang telah Arfi ini warnanya PAN. Ini PAN ya? Nah, kalau Maria ini gabungan Golkar dan P3. Ya, karena agak kuning hijau gitu. Kuning hijau. Tapi di sini Mas Burhanuddin Muhtadi tidak sendirian, pemirsa. Kita juga akan kenalkan ada Kang Aceh Hasan Sadzili, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Kang Aceh. Kang Aceh. Ya, waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Dan juga sudah nampak tuh ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Anda berdua tidak sebelahan kan Prof ya? Tidak ya? Sama-sama di Bandung. Enggak lah, Kang Aceh di Banten kayaknya. Di Banten, siap. Saya langsung mau ke Kang Aceh dulu lah. Nah, kalau lihatnya kayak Kang Aceh gini kan sumringah beda ya, nampak. Iya, seharusnya kan tadi malam ketumnya kayak gini juga. Nah, jadi tadi malam itu ada apa, Kang? Betul tidak sih analisis kami, walaupun bukan pakar pakar ekspresi ya, pakar gestur ya, tapi nampak agak dingin, Kang Aceh. Pertama, pertemuan semalam itu tentu bagian dari silaturahmi pasca Lebaran ya, karena secara formal memang antara ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu baru bertemu antara Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai Golkar dengan Pak Zulhas sebagai ketua umum PAN dan Pak PLT P3 yaitu Pak Haji Mardiono. Nah, pertemuan semalam tentu adalah silaturahmi halal bihalal antara ketiga ketua umum partai ya. Yang kedua, tentu karena sebelumnya P3 telah mengambil kebijakan politik untuk mencapreskan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mardiono juga menyampaikan di dalam pertemuan tersebut
bahwa keputusan tentang pencapresan Pak Ganjar merupakan mekanisme internal di dalam organisasi Partai Persatuan Pembangunan yang telah disepakati oleh seluruh komponen yang ada di P3. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Mardiono ini harus kita hormati karena memang dari sejak awal kesepakatan di dalam Koalisi Indonesia Bersatu kita menghormati mekanisme internal dari masing-masing partai politik di dalam menentukan kebijakan strategisnya, dan itu nanti akan dikomunikasikan di dalam forum yang semalam disampaikan oleh Pak PLT Ketua Umum Pak Haji Mardiono. Nah itu juga kan sama sesungguhnya sesuai dengan mekanisme internal di internal Partai Golkar, bahwa Partai Golkar juga mengusung Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Nanti pada saatnya juga Partai Amanat Nasional akan menyampaikan mekanisme internal mereka, dan itu nanti akan dibahas secara bersama-sama gitu. Tentu upaya untuk mengkomunikasikan dan menegosiasikan dari masing-masing partai politik, 3 partai politik ini masih sangat terbuka. Senyampang dengan itu, kami juga terus melakukan upaya membangun koalisi besar. Karena dari sejak awal kan kita sudah memberikan satu opsi bahwa KIB pun juga akan terus melakukan penjajakan apa yang disebut oleh berbagai pihak disebut sebagai koalisi besar begitu ya. Jadi beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para ketua umum KIB ini, misalnya pada bulan Ramadan yang lalu kami bersama dengan Partai Amanat Nasional di dalam acara silaturahmi Ramadan kan dihadiri oleh Bapak Presiden waktu itu, bahwa kami mewacanakan untuk membangun koalisi besar. Nah, jadi pembicaraan dalam koalisi Indonesia Bersatu ini tentu pertama yang harus kami tegaskan adalah bahwa kami menghormati mekanisme internal di masing-masing partai politik ya. Nah, ini kan baru disampaikan, Golkar punya pandangannya sendiri, P3 punya kebijakan sendiri, kemudian PAN juga mungkin pada satu saat akan menyampaikan mekanisme internal mereka sendiri dalam mengambil sebuah kebijakan terkait dengan kepemimpinan nasional. Namun tentu ini semua nanti pada saatnya akan dibahas ya bersama-sama antara 3 ketua umum ini. Mudah-mudahan ada titik temu. Ya, mudah-mudahan ada titik temu. Dan upaya untuk membangun titik temu itu tentu sangat mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena itu juga kan tergantung dari seberapa besar dinamika eksternal di luar KIB gitu ya. Dinamika eksternal di luar KIB itu misalnya ya bahwa ada kekuatan poros yang sudah ditentukan oleh PDI Perjuangan dan beberapa partai, kemudian KIB sendiri gitu ya, yang sudah melakukan komunikasi politik dengan Gerindra dan PKB, dan juga ada di sisi lain ada kekuatan poros Nasdem, Demokrat dan PKS. Ini kan semua selagi sampai bulan September masih sangat menurut kami masih sangat dinamis. Karena itu kita harus melihat bahwa Koalisi Indonesia Bersatu, kenapa tadi disampaikan baik oleh Ketua Umum kami Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan maupun Pak Mardiono, mereka sebut solid, ya karena memang solid dalam pengertian bahwa walaupun bisa jadi masing-masing partai politik memiliki perbedaan dalam konteks siapa dalam kepemimpinan nasionalnya, tetapi kan ini masih belum dibicarakan ya secara internal ya tentang nanti bagaimana kita menempatkan
ketiga partai politik tersebut dalam konteks bagaimana melihat dinamika eksternal dan di luar KIB itu, gitu. Ya, Kang Aceh, oke, kita nanti akan lihat bagaimanakah soliditas dari KIB ini sendiri di tengah ada manuver internal dari P3. Akankah kemudian KIB bersama dengan PKB dan Gerindra dengan koalisi besarnya include P3 atau tidak? Kita akan bahas usai jeda saat lagi.